Halo semuanya, perkenalkan nama kakak Maria Winda, kakak dari kelompok KKN PPM UGM Subunit B. Nah, di sini kakak sudah membuat video pelajaran matematika kelas 9 bab 1, judulnya perpangkatan dan bentuk akar, ya. Di video part 1 ini nanti kita akan membahas tentang bilangan berpangkat, ya. Nah, sebelum menonton video ini, teman-teman bisa loh mencoba mengerjakan dulu soal yang sudah kakak sediakan di kolom deskripsi. Nanti adik-adik tinggal klik link Google Form yang sudah kakak sediakan. Nah, nanti di video part 4, kakak sudah nyediain lagi latihan soal. Nanti teman-teman bisa coba mengerjakannya ya. Tinggal klik link Google Form yang sudah kakak sediakan aja gitu, oke? Oke, kita langsung saja masuk ke materinya. Jangan lupa siapkan kertas dan bolpen. Mari kita mencatat bersama-sama, oke? Teman-teman tahu nggak apa itu perpangkatan? Perpangkatan adalah hasil perkalian berulang dari suatu bilangan, ya. Perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan. Jadi, perpangkatan ini memiliki bentuk umum seperti ini. A pangkat N itu sama dengan A kali A kali A kali A terus kali A sebanyak N kali, ya, dengan N itu bilangan bulat, nah contohnya 2 pangkat 6, ya, berarti sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kayak gitu ya, gampang kan? Nah, kita akan langsung masuk ke contoh tipe soal yang pertama ya. Masuk tipe soal yang pertama. Mengubah bentuk pangkat menjadi perkalian berulang. Contohnya begini, 3 pangkat 3 itu sama dengan 3 kali 3 kali 3, ya. Ini soalnya tuh ini ya, bentuk pangkat, lalu kita disuruh mengubah bentuk pangkat ke perkalian berulang. Berarti kita tinggal tulis aja 3 kali 3 kali 3 sebanyak pangkatnya ya. Nah, kalau nanti di soal cuma disuruh untuk mengubah, sampai sini saja sebenarnya sudah benar. Tapi nanti kalau misal di soal itu ditanya nilai atau hasil atau bentuk bilangan biasa atau sederhanakan ya adik-adik menghitung sampai akhir hasilnya berapa. 3 kali 3 9, 9 kali 3 27 gitu. Contoh lagi, negatif 5 pangkat 4, ya negatif 5 kali negatif 5 kali negatif 5 dikali lagi negatif 5 sebanyak 4. 1, 2, 3, 4. Hasilnya berapa? Negatif kali negatif nanti positif. Positif kali negatif, negatif. Negatif kali negatif, positif. Berarti positif 5 kali 5 kali 5 kali 5, 625. Contoh lagi, negatif 2 per 3 pangkat 3 sama dengan negatif 2 per 3 dikalikan lagi negatif 2 per 3 kali lagi negatif 2 per 3. Hasilnya negatif kali negatif positif, positif kali negatif negatif. Berarti nanti hasilnya negatif 2 kali 2 kali 2 8 per 3 kali 3 kali 3 27 gitu ya. Contoh lagi 1, negatif 3 pangkat 4. Gimana nih kalau kayak gini? Negatifnya kan di luar nih, tulis dulu negatif, kemudian 3 pangkat 4. 3 kali 3 kali 3 kali 3. Hasilnya berapa? Tulis dulu negatifnya. 3 kali 3 kali 3 kali 3 hasilnya 81. Kayak gitu ya. Nah, kalian sadar nggak ini yang bentuk contoh soal yang kedua dan ketiga? Apa hubungannya? Jadi gini, kalau P itu bilangan bulat positif,
kemudian kita negatifkan, kemudian dipangkatkan M dengan M itu bilangan genap, maka nanti hasilnya akan positif P pangkat M. Ini ya. Jadi misal ini negatif 5, kan negatif, kemudian dipangkatkan bilangan genap, nanti hasilnya jadi positif 5 pangkat 4. Gitu ya. Kalau negatif P pangkat N, dengan N ini bilangan ganjil, nanti hasilnya akan negatif P pangkat N ya. Dinegatifkan lalu P pangkat N. Gitu ya. Nah, di materi perpangkatan ini ada istilah yang harus kalian hafal ya. Yang harus kalian hafal. Jadi misal A pangkat B. A ini nanti disebut basis atau bilangan utama. B ini disebut pangkat atau eksponen. Nah, diingat-ingat ya, karena nanti istilah basis dan eksponen ini akan digunakan di contoh-contoh soal berikutnya, gitu ya. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Yang kedua ini, kita mengubah bentuk perkalian berulang ke bentuk pangkat. Mengubah perkalian berulang ke bentuk pangkat. Contohnya, negatif 1/5 kali negatif 1/5 kali negatif 1/5. Nah, ini kalian ubah ke bentuk pangkat, berarti gimana? Yes, ya kayak tadi, cuma dibalikkan ya. Negatif 1/5 pangkat berapa? 1, 2, 3, pangkat 3. Kayak gitu ya. Contoh lagi, negatif setengah kali setengah kali setengah kali setengah. Hasilnya berapa? Negatif, karena negatifnya di luar kan, kita tulis dulu negatif, lalu setengahnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Setengah pangkat 4. Gitu ya. Contoh lagi, P kali P kali P kali P kali P. Ini gimana? Sama ya, tinggal P pangkat berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, P pangkat 5. Gitu, gampang kan? Ini tinggal dibalik aja ya. Contoh lagi, tipe soal yang ketiga. Kita menyatakan suatu bilangan ke dalam bentuk perpangkatan dengan basis berapa gitu. Bentar, contohnya kakak tulis dulu. Nah, ini adik-adik menyatakan bilangan 3125 ini ke dalam bentuk perpangkatan dengan basis 5. Gimana hayu? Kita tulis dulu sama dengan ya. Basis 5. Basis itu apa tadi? Basis itu begini kan nih. Berarti kalau basisnya 5 berarti 5 pangkat berapa sehingga hasilnya 3125. Kalau nggak hafal, adik-adik dicoba-coba aja dulu. 5 kali 5 berapa? 25 kali 5 lagi berapa? 125. Kemudian kali 5 lagi 625. Oh, masih kurang ya. Kali 5 lagi 3125. Berarti ini 5 pangkat berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5 pangkat 5. Kayak gitu ya. Contoh lagi. Nah, nyatakan bilangan 10 juta ke dalam perpangkatan dengan basis 10. Gimana nih? Nah, kalau angkanya 00 kayak gini gampang ya. Tinggal 10 pangkat berapa? Tinggal hitung aja nolnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
10 pangkat 7. Kayak gitu. Kalau nggak percaya hitung sendiri ya. Oke, kita contoh soal keempat ya, tipe soal yang keempat. Tentukan nilai X pada persamaan matematika berikut ini. Nah, misal 10.000 itu sama dengan 10 pangkat berapa? Kita cari nilai X-nya. Ya gampang ya, berarti ini X sama dengan, karena ini 0, 0, 0 ya kita tinggal hitung saja 0-nya ada berapa, 1, 2, 3, 4. X-nya ada 4, berarti 10.000 itu sama dengan 10 pangkat 4. Contoh lagi, 64 itu sama dengan 2 pangkat berapa? Berapa coba? Kalau nggak hafal tinggal dicoba-coba aja ya. 2 kali 2 berapa? 4. Kali 2 lagi 8, kali 2 16, kali 2 32, kali 2 64, berarti 2 pangkat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 pangkat 6 gitu ya, gampang kan? Kita masuk contoh yang kelima, yaitu menentukan hasil dari operasi berikut ini. Contoh yang A, 2 ditambah 5 kali 3 kuadrat. Nah, kalau ini gimana? Ini nggak bisa sembarang ngerjain ya, jadi ada aturannya. Kita kerjakan dulu yang perpangkatan, lalu kemudian kita kerjakan yang pembagian dalam kurung, lalu perkalian pembagian, lalu tambah kurang ya. Jadi ini tuh ada tingkat-tingkatannya, nggak boleh kalian sembarangan ngerjain gitu ya. Nah, kalau kecoret. Nah, kalau ini berarti kita kerjakan dulu yang perpangkatannya. Kerjakan dulu perpangkatan, lalu kemudian kita kerjakan yang perkalian. Baru nanti dijumlahkan kayak gitu ya. Kerjakan dulu nih, 2 ditambah 5 kali 3 kuadrat berapa? 9, kan 3 kali 3 ya. Berarti 2 ditambah 5 kali 9, 45. 2 tambah 45, 47. Kayak gitu ya. Contoh lagi yang B. 4 kuadrat ditambah 18 dibagi 3 kuadrat. Nah, ini gimana? Ya sama ya. Kita kerjakan dulu perpangkatannya. Lalu kerjakan pembagian. Habis perpangkatan kita kerjakan perkalian atau pembagian. 4 kuadrat itu kan 4 kali 4 ya. Ditambah 18 dibagi 3 kuadrat. 3 kali 3. Berapa nih? 4 kali 4, 16. Ditambah 18 dibagi 3 kali 3, 9. Berarti 16 ditambah 18 bagi 9, 2. 16 tambah 2, 18. Kayak gitu ya. Contoh yang C. Setengah pangkat 4 dibagi negatif sepertiga pangkat 3. Sama ya. Berarti setengah kali setengah kali setengah kali setengah dulu. Lalu dibagi negatif sepertiga kali negatif sepertiga kali negatif sepertiga. Berapa hasilnya? Atas kali atas kali atas. 1 kali 1 kali 1. 1 per bawah. Bawah kali bawah kali bawah kali bawah. 2 kali 2 kali 2 kali 2. 8. Dibagi. Ini negatif ya, hati-hati. Negatif kali negatif nanti positif. Positif kali negatif, negatif. Berarti negatif 1 kali 1 kali 1, 1 per 3 kali 3 kali 3, 27. Nah, gimana nih? Kalau pembagian itu kan sama aja kita mengalihkan dengan kebalikannya ya. Berarti negatif 27 per 1. Ya, berarti sama aja
Ini positif, ini negatif, berarti negatif 27/8. Gitu ya. Gampang toh. Ini salah nih, 2 kali 2 kali 2 kali 2, 16 ya. Nah, maaf, salah ya. Yang benar seperti ini ya. Oke. Kita lanjut ke contoh yang ke-6. Nah, kita masuk ke soal yang ke-6. Soal ini soal cerita. Kakak tuliskan dulu soalnya. Nah, dalam sebuah penelitian diketahui seekor amoeba berkembang biak dengan membelah diri sebanyak 2 kali setiap 15 menit ya. 2 kali setiap 15 menit. Berapa banyak amoeba selama 1 hari jika dalam suatu penelitian terdapat 4 amoeba? Nah, gimana nih? Coba kita hitung dulu ya, 1 amoeba kalau selama 1 hari jadi berapa amoeba ya. Jadi misalkan ini amoeba ya. Berarti 1 amoeba, dia 15 menit pertama kan membelah diri jadi 2 amoeba ya. Jadi dari 1 amoeba jadi 2 amoeba. Ini selama 15 menit. Nah, di 15 menit kemudian masing-masing ini membelah diri lagi jadi 2. Ini ya, ini 15 menit lagi. Nah, 15 menit kemudian sama ya, setiap ini dia membelah diri lagi jadi 2 ya. Kalian gambar sendiri lah ya, ini amoeba misal. Nah, berarti yang ini kan tadi 1, terus 15 menitnya, 15 menit lagi dia jadi 2, 15 menit lagi dia jadi 4, 15 menit lagi dia jadi 8 ya. Nah, kita data dulu nih, coba waktu, menit ke, kemudian banyak amoeba. Nah, pada menit ke-15 ya. Jadi setelah menit ke-15, ini setelah gitu aja ya. Setelah menit ke-15 banyak amoeba kan jadi 2. Kemudian setelah menit ke-30, berarti ini kan 15 tambah 15 kan 30, berarti jadi berapa amoeba? 4. Kemudian 45 menit lagi, 45 menit dia jadi 8 amoeba. Ini ya kan. Nah, kalau teman-teman perhatiin di sini itu kan kali 2, ini kali 2. Gitu ya. Berarti ini kita bisa aja tulis 2 itu 2 pangkat 1, 4 itu 2 kuadrat, 8 itu 2 pangkat 3. Apa hubungannya ini sama menitnya ini? Ya ini kan kita bisa ubah aja, ini 1 kali 15, 30 ini 2 kali 15, 45 ini 3 kali 15. Nah, ada polanya kan? Nih. Ya. Nah, berarti kita hitung deh 1 hari itu berapa menit. Kan 1 hari itu 24 jam, 20 setiap jam itu 60 menit, berarti 24 dikali 60. Hasilnya 1440. Nah, 1440 menit itu sama dengan berapa kali 15? Ya berarti sama aja 1440 dibagi 15 sama dengan 96 ya. Berarti karena ini kalau ini 1, ini 2 pangkat 1, 2 ini 2 pangkat 2, 3, 2 pangkat 3, berarti kalau ininya 96, berarti 1 amoeba selama 1 hari menjadi 2 pangkat 96 amoeba. Nah, tadi kan diketahui ada 4 amoeba, iya kan? Lah berarti 4 amoeba selama 1 hari menjadi
Kalau kalau satu amuba dalam satu hari menjadi 2 pangkat 96, kalau 4 amuba selama satu hari menjadi ya 4 dikali 2 pangkat 96 amuba. Kayak gitu ya teman-teman. Gimana? Semoga nggak begitu bingung ya. Semoga penjelasan kakak lumayan bisa dipahami, karena ini memang soal yang ini agak menantang ya, karena soal cerita. Nah teman-teman, bisa coba latihan-latihan lagi ya, di buku paket kan banyak tuh latihan soal, teman-teman bisa tuh coba. Nanti kalau bingung bisa tanya kakak ya, bisa tanya di kolom komentar, nanti pas kakak usahakan kakak jawab deh, kayak gitu ya. Oke, video kali ini sampai sini saja, sampai jumpa di part 2. Oke, dadah.